Pagi ini, X benar-benar menyesali perbuatannya. X berteriak-teriak di depan kamar In. X berusaha meminta maaf pada In. X sendiri pagi ini memanggil jasa tukang bersih-bersih untuk membersihkan kamarnya. Sembari mengawasi mas-mas tukang bersih-bersih, X menunggu In keluar kamar. Dan merasa In tak juga keluar kamar, X mengetuk-ngetuk kamar In. Namun In masih tetap tak meresponnya. Padahal X melihat sendal In masih ada. Itu artinya In belum berangkat kerja. X bersabar, menunggu In dan duduk di depan kamar In. Lagi-lagi X menyesali kejadian semalam yang terlalu buru-buru dan terlalu berani pada In. Tak lama kemudian, pintu kamar In akhirnya terbuka. Cekrek. In, tunggu. Set, brak. X tiba-tiba memaksa masuk ke kamar mandi dan keduanya kini sama-sama di dalam kamar mandi. Lo ngapain sih? Keluar. Enggak, gue gak akan keluar sebelum lo maafin gue. In, maaf. Keluar gak lo? Enggak. 1. In, please. 2. In, gue terima. Gak apa-apa, ucap X merunduk pasrah saat wajah dan pakaiannya basah ketika In mengguyurnya dengan gayung. Lagi-lagi In terus menyiram X dengan brutal sampai tubuhnya yang kini bersandar di pintu kamar mandi itu basah sempurna. Lakukan saja, jika itu bisa ngilangin rasa kesal lo sama gue. Lakukan aja, kalau ini bisa buat lo gak marah lagi sama gue. In diam, dan karena rasa kesalnya pada X ditambah waktu kerja yang mepet, In yang kesal itu tak peduli dengan X. In menurunkan celana dan sidinya, sehingga terpampanglah pantat mungil putih itu di depan X. X panik, rasanya campur-campur ketika melihat tubuh In yang kini benar-benar polos di depannya. In sendiri entah mengapa tak ada rasa malu sedikit pun. Rasanya In sudah mati rasa, rasanya In sudah capek mengurus X. In mandi di depan X, dan X tak sengaja melihat luka merah di leher In, bekas ulahnya semalam. In balik badan. Set. Namun X merunduk, tak berani menatap In. Sedangkan In tetap cuek, menatap X sembari mengusap sabun di badannya. Rasanya X panas dingin. Ingin sekali pandangan matanya menikmatinya setiap inci pemandangan indah di tubuh In. Ini adalah kesempatan yang gratis dan tanpa paksaan. Tapi entah mengapa melihat In seperti ini justru membuat X tak berani menatapnya dan hanya sedikit curi-curi pandang. Itu pun ketika In berbalik kembali membelakanginya. Jika sampai X menuruti nafsu dan egonya, sudah pasti X akan menggarap In di kamar mandi. Apalagi ketika mencium aroma sabun mandi In yang harum itu. Sudah pasti membuat X ingin mencium tubuh mulus In yang wangi itu. Tapi itu tidak X lakukan. Itu karena mendapatkan kembali kepercayaan In saat ini lebih penting daripada mementingkan kepuasan seksnya sendiri. Tubuh X mulai dingin dan In sendiri nampaknya sudah selesai mandi dan In memakai handuk di bagian bawahnya saja. Lalu menghampiri X dan hendak keluar. Keduanya saling tatap. In, gue minta maaf. Gue nyesel senyesel-nyeselnya. Minggir. Maafin gue, minggir. Ya, X pun yang tak mau memperpanjang masalah itu membuka pintu kamar mandi dan tersenyum pada In, mempersilahkan In keluar. Dan begitu In baru keluar, apapun yang gue lakuin sampai ngebuat lo gak nyaman, semata-mata karena gue suka banget sama lo. Sampai ngayal, lo bisa mau sama gue, ucap X setelah mengecup pipi In. Saat In hendak keluar, In menatap X hingga kemudian In menonjok X, namun X pasrah dan tak membalas. Tangan In yang kecil itu ternyata lumayan juga, sampai berhasil membuatnya mimisan. Sampai On yang hendak ke dapur itu tak sengaja melihat keduanya. X, kenapa hidung lo? Waduh, In, kenapa juga leher lo? Kalian pada kenapa sih? Tanya On bingung. Gak apa-apa, penebusan dosa, ucap X menatap In. Impas. Makasih In. Brak. In pun kembali masuk ke dalam kamarnya. X, ada apa? Gak apa-apa, gue lega. Di rumah sakit,
Pagi ini, Mas Up kembali mengunjungi Daun di rumah sakit. Entah kenapa, Mas Up lebih puas melihatnya secara langsung daripada mendengar kabar Daun lewat HP. Dan pagi ini, Up bertemu Ibu Daun. Naap, anaknya sedang tidur. Tadi subuh-subuh bangun, tapi tidur lagi. Gak apa-apa, saya juga cuma sebentar kok. Lalu bagaimana kata dokter? Sudah membaik, mungkin nanti sore sudah boleh pulang. Syukurlah, saya bawakan bubur kesukaannya. Silakan masuk. Terima kasih. Ya, Ibu Daun pun keluar dan Mas Ap pun masuk. Dan begitu masuk, Mas Ap melihat Daun sedang tertidur. Namun Mas Ap jadi salfok pada buku diary yang tergeletak di samping tangan kanannya, lengkap dengan pensil dan juga penghapusnya. Mas Ap yang penasaran itu seketika duduk di sampingnya, lalu mengambil pelan-pelan buku diary Daun dan jangan sampai membuat Daun terbangun. Dan begitu berhasil mengambil buku diary Daun dan membukanya di halaman terbarunya. Seketika Mas Ab tersenyum saat tertulis namanya di sana. Jika biasanya buku diary Daun hanya ada nama In di dalamnya, namun kali ini Mas Ab senang karena nama Bos Ab tercantum yang membuatnya tersenyum. Meski tak ada hal yang aneh dan isinya terlihat wajar, namun ini progres yang bagus. Mas A percaya usaha tak akan mengkhianati hasil, mau itu usaha dalam bekerja ataupun usaha dalam mendapatkan hati seseorang. Mas A membaca bait-bait kalimat terakhir tulisan Daun yang terdapat doa di dalamnya. Ya Tuhan, tolong beri kesehatan untuk Bos Ab, lancarkan usaha dan rezekinya, agar aku masih bisa bekerja di tempatnya. Aku nyaman Tuhan bekerja di sana. Aku bersyukur memiliki bos sebaik dan seperhatian dia. Belum ada bos yang aku temui sebaik dia. Semoga bos Ap menemukan orang yang sayang padanya. Aku tahu dia orang yang baik hati dan penyayang. Jadi pertemukan dia dengan orang yang baik dan penyayang juga. Amin. Ya, kalimat itu memang simpel, tapi nendang di hati dan begitu mengejutkan. Mungkin dari sekian orang yang Up kenal, hanya segelintir orang yang tulus mendoakannya. Dan Daun salah satu orangnya. Dan sikap Daun itu bisa memupuk rasa cinta Mas Up semakin dalam pada Daun. Ya, Mas Up gak salah mencintai orang, hanya saja yang ia sukai mencintai orang lain. Tak apa, Mas Up bukanlah orang yang ambisius, tapi bukan juga tipe orang yang santai dan akan terus mengejar dengan caranya tanpa gerusa-gerusu. Mas Ab yakin, dengan Daun ataupun dengan siapapun, jika sudah waktunya, cinta itu akan datang dengan caranya sendiri. Ya, Mas Ab mengembalikan buku diary Daun ke posisi semula. Lalu diam-diam Mas Ab mengelus keningnya dan tersenyum. Daun, Mas gak akan biarkan kamu kerja di tempat lain. Sebisa mungkin, Mas akan membuat kamu bertahan dan tetap betah, juga nyaman kerja ikut Mas. Jangan khawatirkan itu. Mas berangkat ya. Ya, Mas Ap pun kemudian memutuskan meninggalkannya. Namun begitu langkah kaki Mas Ap sampai pintu ruangan, Bos! Daun! Seketika Mas Ap panik saat Daun tiba-tiba bangun. Mas Ap takut jika Daun mengetahui Mas Ap ngintip diary-nya dan mendengarkan ucapannya tadi. Namun jika dilihat dari sorot matanya, Daun terlihat benar-benar bangun tidur. Bos, mau kemana? Bos kapan datangnya? Tanya Daun. Lalu Mas Ap pun menghampiri Daun kembali. Udah dari tadi. Tanyain aja ibu. Tapi kamu tidur. Mas cuma mau lihat perkembangan kondisimu. Rugi kalau kamu lama-lama sakit. Mas dan In kewalahan di studio. Iya. Kayaknya ntar malam aku diizinin pulang bos. Mudah-mudahan besok sudah bisa kerja lagi. Oh, no. Kalaupun nanti malam udah bisa pulang, besok jangan kerja dulu. Istirahat full di rumah. Jangan keluar dan keluyuran kemana-mana. Pulihkan kondisi. Besoknya lagi baru kamu boleh kerja. Iya bos, makasih. Bos bawa apa nih di meja? Bubur kacang hijau. Kesukaan kamu, di pinggir studio. Oh iya, bos kok tahu sih aku lagi pengen burjo? Ajaib. Apanya yang ajaib? Orang mas lihat di status WA kamu kok. Oh iya, belum aku cek. Oh iya,
Ya ampun, dari sekian teman yang mengintip cuma bos yang peduli dan bisa-bisanya beliin aku nih bubur. Kenapa nggak si Putri, si In, yang tahu dan bahkan sering makan bubur bareng? Oh, jadi kamu ngarepin yang ke notis dan bawain kamu bubur, gitu? Eh, bukan gitu. Maksudku, kan mereka yang biasa ngerti dan yang sering makan burjo bareng-bareng. Kan kita nggak pernah makan bubur bareng, bos. Ya salah kamu sendiri, nggak pernah ngajak, nggak pernah nawarin mas. Iya juga sih. Lain kali deh. Tapi bos yang bayarin ya. Gampang. Dari sini, Daun dapat pelajaran lagi. Jika terkadang ketika kita sedang berharap sesuatu pada orang yang kita inginkan, justru sesuatu itu malah kita dapatkan dan datangnya tak disangka-sangka dari orang lain yang tak kita harapkan. Tapi ini bukan tentang bubur kan, Daun? Hehe, apapun itu. Pokoknya, Daun senang banget hari ini. Thanks ya, bos. Bos the best pokoknya. Ya udah, Mas nggak bisa lama-lama. Pagi ini banyak pemotretan. Cepat dimakan buburnya, keburu dingin. Mas mau langsung ke studio. Oh, iya bos. Makasih ya. Sama-sama. Mas, ya, Mas ada acara nggak nanti malam? Atau ada ngedit sama cewek? Kamu kan tahu, Mas jomblo. Kenapa, Don? Kalau Mas nggak keberatan, nanti malam Daun mau ngundang Mas makan malam. Selamatan kecil-kecilan, acara syukuran kepulangan Daun di rumah. Cuma Mas sama teman-teman deket aja kok. Tentu saja, cat aja Mas. Makasih bos. Bos, apa lagi Daun? Semangat ya gawenya. Ting. Mas Abun mengedipkan mata, lalu tersenyum geleng-geleng, lalu meninggalkan ruangan Daun. Entah kenapa, Daun terkejut saat Bos Ab mengedipkan mata padanya. Terlihat genit, namun tampan. Tapi bukan berarti Daun GR. Daun mengira jika bosnya hanya bercanda. Namun meski bercanda, kedipan mata itu berhasil membuat Daun salting dikit. Itu karena apa yang dilakukan Mas Ab barusan tak pernah ia tujukan saat di kantor atau di studio. Bisa dikatakan kejadian cukup langka yang Daun temui. Ya, Daun pun membatin dalam hati. Apa aku pindah ke lain hati aja ya? Sama bos Ab? Enggak. Enggak semudah itu. Enggak segampang itu melupakan In. Jangan kegeeran. Lagian, mana mau bos Ab sama aku? In. Andai saja sikapmu sehangat bos Ab, alangkah senangnya hatiku. Di studio sendiri siang ini In sudah waktunya istirahat. In yang dari lantai 2 itu hendak turun dan baru saja turun dan hendak istirahat. Selamat siang. Dek. Seketika In terkejut ketika X datang lagi ke studio. Mr. X, silakan. Langsung saja ke ruangan saya. Sapa Mas Ab di bawah menyambut X. Dan X hanya tersenyum pada In meski In cuek padanya. Makasih Mas. Ya, Mas Ab pun mempersilahkan X untuk naik ke lantai 2 ke ruangannya. Dan ketika X mulai naik melewati tangga, mata keduanya bertemu. X yang naik itu bertemu dengan In yang baru turun. Dan begitu keduanya bersalipan, X menyentuh tangan In, namun In menepisnya. Entah apalagi rencana X. Yang jelas, In rasanya lelah menghadapi kelakuan X. Rasanya In capek dikejar terus seperti ini. Rasanya In sudah muak dan bosan. In bingung bagaimana caranya menghindari X, tapi In sedikit puas karena sudah menonjok wajahnya tadi pagi. In heran, baru menemukan cowok yang terobsesi berlebihan padanya, mengejar sampai sebegitunya padanya. In bingung, sampai kapan harus kejar-kejaran seperti ini? Lama-lama lelah juga menghindari X, dan jujur, ada rasa kasihan jika melihat usaha X pada In. Itu karena jika dibandingkan dengan cowok-cowok yang dulu mengejarnya, sangat jauh jika dibandingkan dengan usaha X yang mendekati In. Bahkan lebih parah dari Out yang mengejarnya dulu. Tidak ada kata kasihan. Karena berawal dari kasihan, lama-lama bisa kebawa perasaan. Sebisa mungkin In mencoba menahan perasaannya agar jangan hanyut dan terbawa. Dan baru saja In hendak keluar istirahat, HP In berbunyi. Mas Ab menelponnya. Ya Mas Ab. In, Mas tunggu di ruangan Mas. Ada yang mau Mas obrolin bertiga sama Mr. X. Hah?
Buruan. I iya mas. Ya mau tak mau, In pun kembali naik ke lantai 2. Dan begitu sampai, In mengetuk pintu. Tok tok tok. Bos, masuk In. Duduk. Ya, In pun masuk dan mau tak mau duduk di sebelah X. X tersenyum pada In, namun In tak sedikit pun menoleh pada X. Ada apa bos? Jadi gini, kita akan mengadakan private pemotretan untuk Mr. X dan akan dilaksanakan hari Minggu. Untuk tema pemotretan Mr. minta tema alam terbuka. Jadi untuk lokasi, sebentar. Halo? Oh, iya Pak. Saya ke bawah. In, kalian bisa obrolin untuk urusan lokasi dan yang lain, seperti outfit dan yang lainnya. Semoga saja next down bagian wardrobe bisa ikut dan bisa menunjang pemotretan. Silakan, saya tinggal dulu. Bos. In kesal saat sekarang berduaan lagi di ruangan bos up. Lo lagi, muak gue. Sabar. Mau lo apa sih? Gue mau minta maaf. Maaf terus. Sekarang gue mau nanya, kalau misalnya gue maafin lo, emang bisa ngebuat lo bisa berhenti, stop gak gangguin gue? Emang dengan gue maafin lo, bisa ngebuat lo sanggup stop ngejar-ngejar gue? Bisa? Hah? Seketika ucapan X itu membuat In terdiam. Bisa kok. Gue bisa gak gangguin lo lagi. Gue juga sanggup gak ngejar-ngejar lo lagi. Tapi maaf, cuma satu yang gue gak bisa dan gue gak sanggup. Gue gak bisa berhenti mencintai lo. Ucap X dengan tatapan serius. In menatap X. Entah kenapa sorotan mata X terlihat sayu, seperti matanya ikut berbicara dari hati. In, gue serius. Gue suka sama lo. Gimana ya In caranya supaya lo mau sama gue? Apa yang harus gue lakuin supaya bisa ngebuat lo suka sama gue? Katakan, supaya cinta gue gak bertepuk sebelah tangan. Gue suka sama lo. Gue suka. Cekrek, pintu ruangan kembali terbuka. Gimana, Mister? In, udah nemu lokasinya? Bukan belum nemu mas. Nemu sih nemu, cuman masih bingung. Soalnya masih nyeleksi lokasi yang pas buat tema pemotretan. Oh, kalau gitu nanti kalian bisa kontek-kontekan aja lewat chat. Gimana nanti? Iya mas, nanti saya chat mas Innya sendiri. Ucap X melirik In. Dan meski In cuek, namun ekspresinya tak sekesal sebelumnya. Bos, gue mau makan, lapar. Gue cabut dulu ya. Ngapain cabut? Mr. X baru saja udah kirim nasi kotak buat semua staff studio. Nasi kotak kesukaanmu lagi. Hah? Ucap In melirik X. Dan X hanya tersenyum. Ya sudah, saya pamit dulu ya mas. Oh iya, silakan. Makasih banyak ya Mister. Sama-sama. Mas In. Set. Makasih, makan siangnya. Ucap In menerima jabatan tangan X. Dan berterima kasih yang membuat hati X senang tak terkira. Sampai Mas Up heran saat X tak melepaskan jabatan tangan In. Sorry. Permisi. Silakan Mister. Ya, X pun keluar ruangan, meninggalkan In dan Mas Up berdua di ruangan. In, ya bos, kamu gak ada apa-apa kan sama dia? Kenapa bos mikir gitu? Ya soalnya, bukan gimana-gimana nih. Mas lihat tatapan Mr. X sama kamu, seperti tatapan orang yang sedang jatuh cinta. Dan Mas juga curiga, jangan-jangan dia sengaja foto, kirim makanan. Emang modus aja buat ngedeketin kamu. Gak tahu bos, pusing gue. Kenapa kamu gak suka? Cakep juga. Bos, bahas yang lain aja, jangan bahas dia. Males. Oh ya bos, gimana keadaan Dawn? Baik, pagi-pagi Mas kesana. Mas bawain bubur kesukaannya. Syukurlah, semoga saja next dia bisa ikut kita pemotretan outdoor. Pasti bisa. Kalau kondisinya membaik, malam ini dia sudah boleh pulang. Semoga saja. Dah, makan sana. Siap bos. Ya, In pun yang lapar itu buru-buru turun menuju mejanya. Dan begitu In sampai, In tak hanya menemukan nasi kotak dan es kopi kesukaannya, tapi juga sebuah kotak kado. Dan begitu In membukanya,
Sebuah gelang jam tangan dengan ukiran kayu yang selama ini ia idam-idamkan, akhirnya ia dapatkan dari orang yang ia benci. Dan di sana terdapat kertas bertuliskan sebagai permintaan maaf X, dan In tersenyum. Di kos X, ya setelah X dari studio, X yang senang hati itu langsung pulang ke kosnya. Dan saat berhenti di warung Maspul, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan ternyata dari In. Tahu dari mana kalau ini jam yang gue pengen? Seketika X membalas. Gak penting, yang penting gue seneng banget lihat lo seneng dan gak marah-marah lagi sama gue. Thanks, tapi jangan ngarep apapun dari gue. Tanpa jam tangan pun, lo tahu apa yang gue arepin dari lo. Ya, meski In tak membalas, tapi X tersenyum senang. Kemudian X melipir ke warung Maspul, lalu mengambil minuman dari dalam kulkasnya dan duduk menengguknya. Dari mana X? Kelihatannya senang amat hari ini. Nggak salah lagi, emang lagi senang banget mas. Pasti kamarnya udah dibersihin ya, bekas tokek. Gue senang bukan hanya karena udah ngebersihin kamar mas, tapi karena udah ngebersihin dosa gue sama In. Wah, menarik nih. Gimana? Tanya Maspul penasaran dan duduk di samping X. Namun baru saja X mau cerita, motor Bright datang dan baru saja mengantarkan Light pulang. Bang, bentar ya mas. Ya, X pun menghampiri Light dan Bright. Gimana bro, udah ketemuin? Tanya Bright cowok Light. Udah, thanks. Dia beneran suka jam tangannya. Tuh kan bener, dia tuh gak suka barang-barang branded. Jam tangan branded, tapi yang unik dan bernilai seni yang tinggi. Jadi kalau lo mau tanya-tanya soal In, tanya aja sama gue. Tapi di luar konteks dia homo ya. Kalau soal kehomoannya gue gak tahu. Tenang aja, santai dulu bro, ngebakso. Thanks, gue langsung aja mau ngajar. Oh gitu, yaudah hati-hati. Di apartemen Pus, malam ini Pus baru saja melayani Om Botinya. Dan omnya tak dapat menginap karena harus bertemu dengan berondong lain selain Pus. Ya, Pus bukanlah satu-satunya koleksi berondong Om Botinya, namun Pus tak pedulikan itu. Dan setelah Om Botinya pulang, Pus yang kangen Maspul karena seharian tak menghubungi Maspul itu mencoba mengecat Maspul. Pasti Maspul belum tidur karena masih jam 9 malam dan biasanya ia sedang santai di depan sembari melayani pembeli. Dan begitu Pus mencoba video call Maspul, bro, loh, on, off, kenapa kalian yang angkat HP Maspul? Iya, Maspul beli bensin, HP-nya ketinggalan. Biasa, kita yang jaga warung, sambil nongkrong-nongkrong, ucap on. Oh, kalian pada makan apaan? Makan nasi tumpengnya Maspul. Nasi tumpeng? Iya, tadi Maspul bikin tumpeng sendiri, katanya syukuran ulang tahunnya. Dek. Astaga, kenapa gue lupa? Ah, lo gimana sih? Kenapa kalian gak ngasih tahu gue? On, lo aja yang bilang, gue takut. Ntar dia tersinggung lagi. Anu bro, Mas Pul bilang nyuruh kita jangan kasih tahu lo. Mas Pul takut ganggu lo. Kan lo lagi sibuk sama gadun-gadun lo. Seketika Pus terdiam. On, jangan terlalu juga kali, ucap Off takut Pus tersinggung. Ya emang kenyataannya kok, saking sibuk sama gadunnya, dia lupa sama orang yang dulu pernah berjasa sama hidupnya. Ngomong doang mau kesini, tapi mana kenyataannya? Lebih milih gadunnya? Iyalah, lebih milih yang menghasilkan. Yang pasti-pasti aja. Kalau nggak nguntungin, buat apa? Skip aja. Tut. X seketika memutus panggilan teleponnya. Waduh, on, dimatiin. Udah, jangan kasih tahu Mas Pul. Kalau Pus habis telepon, kasihan Mas Pul. Lo sih terlalu ngegas. Sekali-kali emang harus digituin, biar otaknya mikir. Kalau perlu, digeplak palanya biar dia nyadar. Gue cuma ngingetin, gak bermaksud mojokin. Tenang aja, gue tahu Pus gak akan tersinggung kok. Mudah-mudahan aja. Baru aja diomongin, Mas Pul datang. Mas, tumpengnya udah dibagiin sebagian, tapi si In gak ada di kos, katanya lembur. Walah. Tapi kalau X udah makan tadi di sini, nyicipin doang, mau nganter Light pulang katanya. Mbak Lastri dan yang lain juga udah. Syukurlah, nanti Mas bagiin sendiri di anak kos sebelah yang biasa nongkrong-nongkrong di sini. Iya Mas.
Di rumah Daun, malam ini acara syukuran selamatan di rumah Daun baru saja selesai. Namun sampai tamu undangan dan teman-teman terdekat Daun pulang, bos Up belum datang juga. Daun hendak menghubunginya, takut jika bosnya itu tiba-tiba sibuk dan berhalangan. Atau jangan-jangan bosnya itu lupa jika sudah janji padanya. Don, bos kamu gak jadi datang ya? Iya kayaknya bu, apa lupa ya? Udah gak apa-apa, mungkin dia berhalangan. Gak usah dicat, nanti kita kesannya kayak ngarep banget dan ganggu. Dia udah jenguk kamu dan udah bantu biaya perawatanmu. Sama mau nengok kamu setiap hari aja udah syukur. Iya bu, besok Don masuk aja bu. Lah kan kata bosmu belum dikasih masuk Don. Gak apa-apa bu, Don kangen kerja. Bosan dari kemarin di RS. Sebuah mobil tiba-tiba datang. Siapa itu Don? Mobil bos. Alhamdulillah datang juga. Bentar, ibu siapin makanannya. Iya bu. Dan begitu ibu Daun menyiapkan makanan dan Daun kini berjalan menghampiri bos Up, seketika langkah Daun terhenti saat bos Up datang tak sendiri, melainkan bersama In. Alangkah senang hati Daun, seperti kejutan ulang tahun saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Kirain gak dateng. Sorry. Ini nungguin si In, lemot, jadi telat. Wah, udah selesai acaranya. Iya, baru aja. Tapi makanannya masih ada kan Don? Masa gue udah bela-belain kesini gak jadi makan? Mana gue tadi nolak nasi tumpeng temen demi bela-belain kesini. Masih In, masih banyak. Syukurlah gue mau makan banyak malam ini, ucap In lega. Dan bos Up melihat ekspresi Daun senang saat In datang. Entah apa tujuan bos Up membawa In, harusnya tidak perlu. Mungkin ada sesuatu yang hanya bos Up yang tahu. Naap, In, silakan. Bu, maaf telat. Sapa bos Up menyalami ibu Daun, diikuti In. Gak apa-apa, ayo langsung aja. Saya tinggal dulu, jangan sungkan-sungkan ya. Bu, kenapa gak bareng-bareng aja? Ibu mau bagi-bagi berkat dulu ke tetangga. Oh, iya bu. Ayo bos, In, silakan. Rumah lo bagus juga. Lo anak orang kaya ya? Jangan-jangan lo nyamar lagi kerja di studio? Tanyain. Enggak, biasa aja. Ini kan rumah warisan bapak. Bapak kan udah gak ada. Ya aku sekarang ganti bapak buat jagain ibu. Kalau rumah gede tapi gak kerja, ya tetap aja kere. Bener juga tuh. Soalnya lagi musim. Orang yang pura-pura miskin tapi charper. Siapa nih? Tanya bos Up menyindir. Lupakan bos. Ayo silakan, maaf menunya sederhana, ibu sendiri yang masak, dibantu sama saudara. Wah, ini sih bukan sederhana, tapi istimewa. Ya nggak bos? Ucap In yang membuat Daun senang. Iya, sangat istimewa. Aku tertarik dengan gulai sapinya. Silakan bos. Enak. Gak rugi dari tadi sengaja ngosongin perut puasa. Biar nyampe sini bener-bener lapar dan keisi. Iya bos. Daun. Ya In. Lo cepat-cepat masuk ya. Soalnya hari Minggu kita ada project sama Mr. X. Males gue. Loh kok males? Harusnya seneng. Orangnya ramah, royal, suka kasih makanan. Ya karena ada maunya. Maunya apa? Sorry. Iya maksud gue ya mau foto dengan hasil yang bagus lah. Dituntut seperfect mungkin. Masa sih? Ya wajar aja. Dia kan klien. Kita harus memuaskan dia dong. Kasih pelayanan yang maksimal dan hasil terbaik. Ya itu maksud gue. Kalau lo gak masuk kerja, gimana mau kasih pelayanan yang maksimal dan mau kasih yang terbaik? Oh, ya gak usah muter-muter gak jelas kali. Bilang aja gue harus masuk gitu beres. Bos, ngapain ketawa? Tanya keduanya kompak yang membuat tawa bos Up semakin menjadi-jadi. Kalian lucu banget, rasanya pengen mas kawinin. Ih, sorry. Gue kan maho mas, kalau sama dia berasa normal. Lah kan dia cewek, siapa bilang dia laki? Banci. Seketika Daun tertusuk dan bos Up melihat ekspresi Daun itu seketika berubah. Namun Daun tiba-tiba mengambil nafas berat dan tersenyum. In, yang mau sama kamu juga siapa?
Ya makanya, jangan ngarep deh lu sama gue. Gue gak suka ya sama cowok yang makan burjo nyiprat-nyiprat. Kalau cewek sih masih oke. Begitu comot, gue lap tuh bibirnya, romantis. Lah elo, comot-comot, pengen gue lap, pakai serbet aja mulut lo. Noh, lihat lo, baru aja diomongin, mulut lo udah comot-comot. Noh. Wih, seketika In terdiam saat Bos Up tiba-tiba mengambil tisu dan mengelap bibir Daun dengan lembutnya dan tersenyum. Bos, Daun salting, pipinya memerah. Makanya, lain kali tuh, kalau mau makan burjo, ingat, ajak Mas juga. Biar kalau kamu comot, Mas yang ngelapin mulut kamu. Jangan In aja yang kamu ajak, gak adil. Hehehe. Seketika Daun yang awalnya salting itu kini tertawa. Hampir aja GR. Ternyata bos up-nya hanya iri dan hanya sebatas mengingatkan jika bosnya itu pengen diajak juga. Setidaknya sikap bosnya yang secara tiba-tiba ini mampu sedikit meredakan rasa kecewa Daun karena ucapan pedas In. Bos, gue cuma mau ngingetin nih, ucap In. Ngingetin apa In? Kalau bercanda, jangan kelewatan. Ntar keterusan loh. Gue juga dulu awalnya bercanda, tapi lama-lama, woh In, gak usah kamu ingetin. Aku ngerti maksud kalimatmu. Tujuan ucapanmu arahnya mau kemana. Gak usah khawatir, aku sadar diri kok. Aku tahu diri aku siapa. Jadi gak usah ngerendahin aku. Bukan ngerendahin, cuma mau ngingetin aja. Kok lu jadi emosi? Ntar kambuh lagi mencret lo. Iya maaf, jangan ngambek lah. Kayak gak tahu gue aja, ceplas-ceplos. Ya sekarang gini aja, kamu aja gak mau sama aku, apalagi bos up. Kalau aku mau, gimana? Di warung Mas Pul. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul sedari pulang dari beli bensin tadi, kini sedang melayani pembeli yang semakin malam membludak. Namun, Mas Pul senang karena ada on dan off yang masih nongkrong. Dan begitu pembeli mulai surut, Mas Pul hendak membagikan sisa nasi tumpeng yang masih sisa. On, off, kalian udah ngantuk belum? Santai aja Mas, besok kita masuk sore. Oh ya udah, kalau gitu nitip bentar ya. Mas mau bagiin tumpeng mini juga ke anak-anak kos yang sebelah. Iya Mas. Tak lama kemudian, motor In tiba-tiba datang. Mas, mana tumpeng gue? Masih nyisa nggak? Wih, In, hampir aja mau Mas bagi-bagiin. Mana jatah gue? Biar kata gue habis makan. Kali aja tengah malam gue lapar lagi. Pakai bekal begadang. Ini In, ambil. Makasih ya Mas. Doa yang terbaik deh buat Mas. Makasih. Sipus mana Mas? Gak kesini, Mas ulang tahun. Seketika Mas Pul diam. Oh, Pusnya sibuk. Jadi gak bisa kesini. Gak apa-apa. Oh. Ya udah, Mas mau lanjut bagi-bagiin tumpeng dulu. Iya Mas. Ya, In pun masih nongkrong sebentar di warung Mas Pul bersama on dan off. In, leher lu kenapa? Tanya off yang tak sengaja melihat luka merah-merah di leher In. Apa itu ulah X? Tanya off. In, gue mau nanya. Tanya on saat In mencabut kerupuk di gantungan lalu mengambil minuman di kulkas. Tanya apaan? Gue bukan mau ikut campur. Kalau mau ngomongin soal X, itu artinya lo ikut campur. In, X suka sama lo. Ya terus? Ya, gue cuma mau ngasih tahu lo. Gak perlu ngasih tahu, orang dia udah ngaku sendiri. Ya syukurlah. Terus, respon lo? Tanya off pada In. Ya gue tolak lah, orang gue gak suka. Kenapa? Kalian gak terima? Emang kalian siapa? Ih, siapa yang gak terima? Kenapa lo jadi nyolot? Orang kita nanya baik-baik. Ya terserah lo mau nerima kek, kagak kek. Mau baku hantam kek, terserah. Ya terus ngapain kalian kepo? Ya karena kita salah satu temen yang dicurhatin X. Emang dia bilang apa sama lo pada? Nah, sekarang giliran lo yang kepo. Iya maksud gue, kan kalian nanya, gue jawab. Ya giliran gue tanya, ya kalian jawab lah, adil. Gimana sih? In, dia tuh bela-belain ngekos. Lo pikir demi apa? Demi lo. Udah tahu, udahlah.
gak usah panjang lebar. Intinya, gue masih belum mau sama dia. Belum mau, berarti suatu saat ada kemungkinan dong bakal mau sama dia. Iya gak gitu juga. On juga dulu gak suka sama gue. Tapi begitu nyoba sekali, ketagihan berkali-kali. Gak jelas lo pada, tidur aja gue ngantuk. Gak bayar lo, main kabur aja. Lupa, gara-gara lo sih. Nih. Ya, In pun kembali masuk ke kos. Dan On dan Off pun kembali melayani 1-2 pembeli yang masih ada. On melihat Off sudah mulai mengantuk. Udah ngantuk nih. Off, jangan ngantuk dulu dong. Kan belum. Ting. Besok pagi aja ya, gue ngantuk. Malas nguras. Nguras gak nyampe setengah jam. Please, 1 ronde aja deh. Lagian, besok masuk sore. Besok masih bisa istirahat sampai siang. Katanya mau jogging. Kapan terlaksananya? Rencana tinggal wacana. Joggingnya ditunda, kalau libur aja ya. Gak udahlah. Lo kalau dilarang sama dengan disuruh. Bebel. Kasih sayang. Di kamar kos sebelah, Mas Pul sedang membagikan pada anak-anak kos yang kebetulan langganan tetap di warung Mas Pul. Wah, makasih ya Mas. Semoga sehat selalu, laris warungnya, dan cepet dapet jodoh. Amin, makasih doanya. Saya juga makasih ya Mas. Pokoknya doa yang baik aja dah buat Mas Pul. Semoga warungnya makin rame, biar gue enak langganan ngebonnya. Kamu ini doanya awal-awal aja baik, ujung-ujungnya ngebon. Malu-maluin aja kamu. Kan yang penting gue bayar. Tanyain aja Mas Pul. Emang gue nakalan Mas? Enggak kok. Tuh, dengerin kuping lo. Ya udah, Mas mau ke lantai 2 dulu ya. Si Pipit udah pulang belum ya? Udah Mas, baru aja gue dari sana. Kayaknya lagi mandi anaknya. Oh ya udah, Mas naik dulu. Ya Mas. Ya, Mas Pul pun ke kamar cewek bernama Pipit yang juga penghuni kos lama di kos sebelah dan sekaligus pelanggan lama di warung Mas Pul. Tok tok tok. Mas Pul pun mengetuk, tapi belum ada jawaban. Mungkin benar Pipit sedang mandi, karena terdengar suara kamar mandi dari luar kamar. Mas Pul pun menunggunya di luar, sembari mengecek HP-nya. Tapi sepi. Mas Pul hendak mengabari Pus, namun tak enak. Hingga kemudian, siapa ya? Perasaan tadi kayak ada yang ngetok, cekrek. Astagfirullah. Mas Pul, kirain si Usi. Ucap Pipit terkejut karena hanya memakai handuk saja. Keduanya sama-sama kaget dan Mas Pul pun menutup matanya. Mas cuma mau kasih nasi tumpeng. Jadi Mas ulang tahun hari ini, bagi-bagi tumpeng. Nih, nyisa 3, bagi-bagi dah ya. Sama Usi atau sama teman-temanmu yang lain. Wah, makasih ya Mas. Ntar gue kasih Usi sama cowok baru yang kerja di Alfa. Thanks ya Mas, semoga lancar rezekinya. Ucap Pipit menyembunyikan setengah badannya dari balik pintu. Iya, ya udah, Mas balik ke warung dulu, kasihan On sama Off jaga. Oh iya Mas, makasih. Ya, Mas Pul pun turun dan berlari menuju warung. Dan dari jauh, warung terlihat tampak sepi. Dan ada yang aneh. Dan begitu Mas Pul sampai, warung dalam keadaan berantakan, barang-barang berjatuhan, bahkan rentengan-rentengan jatuh berhamburan. Maling! On! Off! Mas Pul berlari menuju kos On dan Off dan begitu mengetuk. On! Off! Kok warung Mas ditinggal? Sorry Mas, si Off ngantuk. Ya tapi warung Mas dirampok. Hah? Yang benar? Coba lihat. Ya baik On, Off dan Mas Pul berlari lagi ke warung. Dan begitu sampai warung, happy birthday Mas. Seketika Mas Pul terkejut ketika melihat Pus keluar dari dalam kamarnya dengan membawa kue dan memakai celana yang sempat ia kembalikan dan masih tersimpan rapi di lemarinya. Dan malam ini Pus memakainya. Surprise! Teriak Off ikut senang. Off, cabut yuk, tinggalin mereka. Ucap On dan Off kabur. Mas, kok diem? Nyari rampok apa gimana? Pus, motormu di mana? Lah, emang barusan gak lihat di parkiran kos? Lagian kok nanya motornya? Nanyain orangnya kek? Apa kabar kek? Ini beneran kamu? Berdoa, tiup dulu lilingnya.
Ya, Mas Pul pun berdoa, lalu memejamkan mata. Dan begitu membuka matanya dan meniup lilin di kuenya, gue kangen sama Mas. Duh. Seketika Mas Pul syok saat Pus mengecup pipinya. Iya, nggak salah, pipi. Kamu kok cium pipi Mas? Terus harus cium yang mana agar bikin ultah Mas berkesan malam ini? Apa gue harus mencium bagian? Ucap Pus menatap bibir Mas Pul hingga kemudian, Mas Pul, obat nyamuk 1.